Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Pandanaran, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, dengan mata kuliah Biologi Rekayasa. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi dengan judul Peran Geologi Rekayasa dalam Pembangunan Infrastruktur Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Natania Triksi Athena Wijaya dengan NIM TS 24145. Perkenalkan, nama saya Adi Setiawan dengan NIM TS 241042. Perkenalkan, nama saya Farel Maulana dengan NIM TS 2410044. Perkenalkan, nama saya Maulana Irfan Dewananta dengan NIM TS 24146. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuha, NIM TS 24143. Yang pertama adalah latar belakang. Pembangunan infrastruktur teknik sipil seperti jembatan, jalan raya, bendungan, terowongan, dan gedung bertingkat memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi geologi di lokasi pembangunan. Geologi rekayasa adalah cabang ilmu geologi yang fokus pada sifat fisik dan mekanik batuan serta tanah, yang sangat penting dalam mendukung perencanaan, desain, dan pelaksanaan proyek teknik sipil. Tanpa kajian geologi rekayasa yang memadai, proyek infrastruktur beresiko mengalami kegagalan struktural, biaya pembangunan yang membengkak, dan bahan potensi bencana seperti longsor atau amblesan tanah. Geologi rekayasa memberikan data dan analisis yang diperlukan untuk menilai stabilitas lereng dan daya dukung tanah, permeabilitas batuan, serta potensi bahaya geologi lainnya seperti gempa bumi, erosi, atau gerakan tanah. Kemudian, dalam tahap awal perencanaan proyek, kajian geologi rekayasa membantu dalam menentukan lokasi yang paling aman dan ekonomis untuk pembangunan. Selanjutnya, informasi tentang kondisi bawah permukaan menjadi dasar dalam memilih metode konstruksi yang tepat dan dalam merancang fondasi yang kuat dan tahan lama. Selain itu, saat pembangunan berlangsung, pengawasan geologi rekayasa dapat mengidentifikasi perubahan kondisi tanah atau batuan yang tidak terduga sehingga bisa diantisipasi lebih awal. Peran geologi rekayasa menjadi semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan terhadap infrastruktur yang tidak hanya kuat dan tahan lama, tapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip geologi rekayasa dalam proyek teknik sipil adalah salah satu kunci utama untuk mencapai keberhasilan pembangunan infrastruktur modern. Kemudian yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan geologi rekayasa dan bagaimana ruang lingkupnya dalam pembangunan infrastruktur teknik sipil. Kemudian yang kedua, mengapa kajian geologi rekayasa penting dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek teknik sipil. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kondisi geologi terhadap stabilitas dan keberhasilan suatu bangunan infrastruktur. Yang keempat, apa saja potensi masalah geologi yang dapat terjadi jika aspek geologi rekayasa diabaikan dalam pembangunan. Kemudian yang terakhir, bagaimana penerapan studi geologi rekayasa dapat meminimalkan resiko kegagalan konstruksi. Poin ketiga ada tujuan, yaitu mencakup sebagai berikut. Nomor 1, menjelaskan pengertian geologi rekayasa serta ruang lingkupnya dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur teknik sipil. Yang kedua, menguraikan pentingnya kajian geologi rekayasa dalam tahap perencanaan, desain,
dan pelaksanaan proyek teknik sipil. Lalu yang ketiga, menganalisis pengaruh kondisi geologi terhadap kestabilan dan keberhasilan struktur bangunan teknik sipil. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai proses potensi masalah geologi yang dapat muncul apabila aspek geologi rekayasa diabaikan dalam proyek pembangunan. Yang kelima, menjelaskan bagaimana penerapan studi geologi rekayasa dapat membantu mengurangi risiko kegagalan konstruksi dan meningkatkan keamanan serta efisiensi proyek. Lalu ada landasan teori. Yang pertama, ada geologi rekayasa. Geologi rekayasa adalah cabang dari ilmu geologi yang mempelajari aplikasi prinsip-prinsip geologi untuk memastikan keberhasilan pembangunan teknik sipil. Menurut Waltham tahun 2009, geologi rekayasa berfokus pada identifikasi, karakterisasi, dan pengelolaan kondisi geologi yang dapat mempengaruhi perencanaan, desain, pembangunan, dan operasional proyek infrastruktur. Ilmu ini mengintegrasikan data tentang struktur batuan, sifat mekanik tanah dan batuan, kondisi hidrologi bawah permukaan, serta faktor-faktor geodinamik seperti gempa bumi, erosi, dan gerakan tanah. Kajian geologi rekayasa bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan menyediakan solusi teknik agar proyek dapat dibangun secara aman, efisien, dan berkelanjutan. Lalu ada peran geologi rekayasa dalam teknik sipil. Geologi rekayasa memiliki peran penting dalam proyek teknik sipil, yaitu sebagai penentu lokasi. Melalui survei geologi ditentukan area yang stabil untuk pembangunan. Lokasi dengan potensi longsor, embusan tanah, atau aktivitas seismik tinggi dapat dihindari atau diantisipasi. Lalu ada desain fondasi. Data geologi membantu insinyur memilih tipe fondasi yang sesuai, seperti fondasi dangkal, tiang pancang, atau fondasi rakit, tergantung pada kekuatan tanah atau batuan. Lalu ada stabilitas lereng. Analisis kestabilan lereng penting untuk pembangunan jalan, bendungan, dan terowongan yang melibatkan pemotongan atau pengalihan tanah dan batuan. Lalu ada pengendalian air tanah. Geologi rekayasa membantu dalam merancang sistem drainase dan pengendalian air bawah tanah agar tidak merusak fondasi dan struktur bangunan. Seperti disampaikan oleh Bell tahun 2007, keberhasilan pembangunan infrastruktur teknik sipil bergantung pada kemampuan untuk memahami interaksi antara tanah, batuan, air, dan struktur buatan manusia. Lalu berikutnya ada risiko geologi dalam pembangunan infrastruktur. Ada beberapa risiko geologi yang sering kita temui di dalam pembangunan infrastruktur, yaitu meliputi 1. Longsor dan gerakan tanah. Disebabkan oleh ketidakstabilan lereng, kejenuhan air, atau kondisi geologi tertentu. Kedua, likuifaksi. Fenomena di mana tanah kehilangan kekuatan akibat gempa bumi dan menyebabkan keruntuhan fondasi. Lalu yang ketiga ada gempa bumi. Aktivitas seismik dapat menyebabkan kerusakan berat pada struktur yang dibangun tanpa mempertimbangkan desain tahan gempa. Yang keempat, keterbatasan daya dukung tanah. Tanah yang lunak atau lemah dapat menyebabkan penurunan atau yang disebut dengan settlement bangunan. Menurut Holtz dan Kovacs 1981, kegagalan untuk memperhitungkan kondisi geoteknik dapat menyebabkan kerusakan struktur yang parah bahkan sebelum proyek selesai dibangun. Berikutnya, studi kasus penerapan geologi rekayasa. Studi kasus dari beberapa proyek besar menunjukkan pentingnya geologi rekayasa, yaitu meliputi 1. Bendungan Hoover, Amerika Serikat. Salah satu proyek yang sukses berkat survei geologi yang sangat rinci sebelum pembangunan. Yang kedua,
Jalan Tol Cipularang, Indonesia. Beberapa ruas mengalami longsor akibat kondisi tanah dan batuan yang tidak cukup stabil dan menunjukkan pentingnya pengawasan geologi rekayasa berkelanjutan. Lalu yang ketiga ada proyek MRT Jakarta. Studi geologi bawah tanah menjadi dasar penting dalam desain terowongan untuk menghindari risiko amblas di kawasan padat penduduk. Pentingnya geologi rekayasa dalam infrastruktur teknik sipil. Dalam pembangunan infrastruktur teknik sipil, pemahaman terhadap kondisi geologi di lapangan adalah syarat utama untuk memastikan keamanan, efektivitas biaya, dan keberlanjutan proyek. Geologi rekayasa menyediakan data tentang karakteristik tanah dan batuan, seperti daya dukung stabilitas lereng, kedalaman muka air tanah, hingga potensi bencana geologi yang mungkin terjadi. Tanpa data geologi yang akurat, proyek teknik sipil dapat mengalami kegagalan serius. Misalnya pada tahun 2022, proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sempat mengalami hambatan karena tanah di beberapa lokasi mengalami pergeseran dan yang lebih besar dari prediksi awal. Hal ini memerlukan penyesuaian desain fondasi dan perlindungan tambahan terhadap pergeseran tanah. Fakta tersebut menegaskan bahwa studi geologi rekayasa bukan hanya tahapan formalitas, tetapi menjadi dasar ilmiah dalam perencanaan struktur, pemilihan metode konstruksi, serta langkah-langkah mitigasi risiko. Peran geologi rekayasa dalam setiap tahap proyek. Tahap konstruksi kelayakan. Di tahap awal, analisis geologi digunakan untuk memilih lokasi terbaik dengan resiko geologi minimal. Lokasi dengan geologi gempa longsor atau banjir dipertimbangkan untuk menghindari atau diberi solusi teknik khusus. Tahap perencanaan dan desain. Informasi geologi menjadi dasar dalam perhitungan desain struktur. Misalnya, pembangunan bandara internasional Kertajati di Jawa Barat menggunakan studi geologi untuk menentukan jenis fondasi yang sesuai mengingat kondisi tanah berlempung di kawasan tersebut. Tahap konstruksi. Selama pelaksanaan proyek, pengawasan geologi penting untuk monitor perubahan kondisi tanah atau batuan yang mungkin terjadi akibat galian, beban konstruksi atau perubahan cuaca. Pengawasan ini menghindari terjadinya kegagalan struktur mendadak. Tahap operasional. Setelah konstruksi selesai, evaluasi geologi tetap penting, terutama untuk proyek yang berada di area rawan bencana. Misalnya, bendungan dan jalan tol perlu diawasi secara berkala dan mengantisipasi penurunan tanah dan retakan spal. Dampak kegagalan akibat aspek geologi rekayasa. Berdasarkan laporan International Society ISRM dari 2023, sekitar 35% kegagalan proyek teknik sipil secara global disebabkan oleh kekurangan investigasi geoteknik dan geologi yang memadai. Contoh nyata di Indonesia: 1. Proyek terowongan Tol Cisun Dawu 2022 mengalami longsor tanah yang menunda penyelesaian proyek. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa karakteristik tanah lempung plastik tinggi belum sepenuhnya diperhitungkan dalam desain awal. Keruntuhan sebagian proyek flyover Pasuruan Probolinggo Paspro 2023. Penyebab utamanya adalah amblesan tanah akibat karakteristik tanah gabut yang kurang stabil dan minimnya penguatan fondasi. Fakta-fakta tersebut memperlihatkan bahwa ketidakpedulian terhadap kondisi geologis setempat dapat menyebabkan kerugian finansial besar, membahayakan keselamatan dan merusak kepercayaan publik terhadap proyek-proyek infrastruktur. Strategi penguatan studi geologi rekayasa. Untuk pengoptimalan peran geologi rekayasa dalam pembangunan infrastruktur, beberapa strategi yang kini diterapkan di proyek-proyek besar antara lain: 1. Penggunaan teknologi modern, penggunaan ground penetrating radar (GPR), pemetaan geologi 3 dimensi, dan pengujian in situ seperti SPT dan CPT untuk memperoleh data bawah tanah yang lebih akurat. Modeling geotik berbasis komputer, software seperti Plasik 3 dimensi, GeoStudy, dan Rockscience membantu memodelkan perilaku tanah dan batuan terhadap beban struktur. Studi resiko
integrasi, menerapkan analisis resiko geologis sejak tahap awal untuk mengantisipasi potensi kegagalan struktur di masa depan. Yang terakhir, pengawasan berkelanjutan, monitoring. Penerapan sistem monitoring seperti intimeter, piezometer, dan GPS monitoring di proyek-proyek rawan pergerakan tanah untuk dini masalah geologi. Bentuk muka bumi adalah variasi permukaan bumi yang tidak rata yang terbentuk karena berbagai proses geologi. Ada dua jenis tenaga yang bentuknya, tenaga endogen yaitu dari dalam bumi dan tenaga eksogen yaitu dari luar bumi. Secara umum, bentuk muka bumi dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu bentuk muka bumi daratan dan bentuk muka bumi lautan. Mari kita bahas dari bentuk muka bumi daratan. Bentuk muka bumi daratan dibagi menjadi 4 kelompok. Yaitu 1. Gunung. Gunung adalah bentuk yang tinggi dan curam. Biasanya gunung terbentuk karena aktivitas vulkanik atau pergerakan lempeng tektonik. 2. Pegunungan. Ini adalah kumpulan dari beberapa gunung atau bukit yang membentuk daratan panjang. 3. Daratan tinggi. Ini adalah daratan yang luas di ketinggian. Daratan tinggi bisa berbentuk karena erosi atau karena lava yang membeku. 4. Dataran rendah. Ini adalah wilayah daratan di permukaan bumi dengan ketinggian yang dekat dengan permukaan laut. 5. Lembah. Lembah adalah cekungan yang terbentuk antara dua daratan tinggi, biasanya dialiri oleh sungai. Selanjutnya kita bahas bentuk muka bumi lautan. Bentuk muka bumi lautan dibagi menjadi 4 jenis. 1. Palung laut. Ini adalah bagian laut yang sangat dalam, biasanya terbentuk karena pertemuan lempeng tektonik. 2. Gunung laut. Seperti gunung di daratan, gunung laut berada di dasar laut. Ada yang puncaknya hampir mencapai permukaan laut, bahkan bisa membentuk pulau. 3. Pegunungan laut. Ini adalah pegunungan panjang di bawah laut yang terbentuk karena aktivitas vulkanik di bawah laut. 4. Dan terakhir, daratan absal. Ini adalah daratan yang sangat luas dan dalam di dasar samudra dengan permukaan yang relatif datar. Baik teman-teman, kita masuk ke bagian yang sangat penting, kesimpulan dan saran. Jadi, apa sebenarnya peran geologi rekayasa dalam dunia konstruksi? Jawabannya luar biasa penting. Dengan memahami kondisi tanah, batuan, dan faktor-faktor geologi lainnya, proyek konstruksi bisa dirancang lebih aman, lebih efisien, dan tentunya lebih berkelanjutan. Tapi, kalau aspek ini diabaikan, maka bersiaplah menghadapi resiko seperti longsor, tanah ambles, bahkan kerusakan karena gempa bumi. Dan ini jelas lebih berakibat fatal. Fakta ini dan studi kasus terbaru baik Indonesia maupun di dunia menunjukkan bahwa investigasi geologi yang mendalam adalah kunci sukses pembangunan infrastruktur dari jalan raya, bendungan, jembatan, hingga terowongan. Nah, bagaimana caranya agar bangun makin optimal? Berikut beberapa saran penting. 1. Tingkatkan kualitas survei geologi sejak awal proyek. Gunakan teknologi canggih untuk memahami kondisi bawah permukaan secara akurat. 2. Libatkan ahli geologi rekayasa dari awal sampai akhir, mulai dari perencanaan, desain, konstruksi, sampai tahap pemeliharaan. 3. Integrasi kajian geologi ke dalam desain teknik, supaya hasil konstruksi bisa menyesuaikan diri dengan kondisi alam setempat. 4. Yang tak kalah penting, lakukan monitoring secara berkala, karena kondisi geologi bisa berubah dan kita harus selalu siap menghadapinya. Dengan perhatian dan langkah yang tepat, kita bisa membangun infrastruktur yang tangguh, aman, dan berkelanjutan. Terima kasih. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.